الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, di antara misi agama Islam adalah membawa orang ke dalam posisi tengah. Posisi tengah itu sering kita katakan sebagai posisi wasatiyah, atau dalam bahasa yang populer posisi moderat. Saya kutip Quran surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah aku jadikan kalian, hai umat Muhammad, sebagai ummatan wasatan. Ummatan wasatan itu adalah umat pertengahan, karena al-wasatu dalam bahasa Arab itu artinya tengah. Itulah sebabnya orang yang bertugas menengahi dua kesebelasan yang sedang bertanding namanya wasit. Jadi wasit itu jelas bahasa Arab. Jadi kan baru sudah pinter bahasa Arab karena sudah sering bilang wasit. Makna ummatan wasatan itu adalah umat terbaik, umat teladan, umat panutan, umat percontohan. Saksikan kepada semua bangsa, saksikan kepada semua puak atau golongan bahwa dirimu adalah umat terbaik, hei umat Muhammad. Bahwa dirimu adalah umat yang patut untuk menjadi contoh, patut untuk menjadi teladan. Contoh apa? Teladan apa? Contoh teladan dari nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh semua manusia, nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh semua manusia. Kejujuran, keadilan, transparansi, kedisiplinan, amanah, dan semua nilai-nilai luhur, nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh semua manusia. Apapun latar belakang keyakinan mereka, apapun latar belakang bangsa mereka, apapun latar belakang ya mungkin partai mereka, tapi kan kejujuran, amanah, keadilan, kedisiplinan itu memang diakui sebagai nilai luhur oleh semua orang. Tapi tentu saja untuk mencapai satu keadaan yang seperti itu tidak mudah. Tadi kita bicara tentang ummatan wasaton, menyeimbangkan semua aspek
dalam kehidupan kita. Seimbang itu artinya sehat ya. Jenengan dicek tekanan darahnya, atas 200, bawah 110. Wah, jenengan darah tinggi katanya orang Jawa, gak sehat. Dicek tekanan darahnya atas 90, bawah 50, masuk rumah sakit ini. Darah rendah. Kemudian dicek atas 120, bawah antara 80 sampai 90, sehat. Karena ini namanya seimbang, namanya posisi tengah di antara dua ekstrem yang ada. Paham tauhid adalah posisi tengah di antara paham ateistik yang menolak adanya Tuhan dan paham politeistik yang mengakui atau menyembah banyak Tuhan. Orang itu kalau tunaikan ajaran agama terkait zakat, infak, sedekah, itu posisi di antara dua ekstremis juga, dua ekstremitas juga, antara pelit, bakhil, melirit dengan boros. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Terkait orang-orang beriman yang sebenarnya, di antaranya adalah apabila orang itu belanjakan hartanya tidak kikir, tidak boros, sehat. Menjalankan ajaran agama juga begitu. Sistem peribadatan dalam Islam itu benar-benar wasatiyah. Misalnya puasa. Puasa Islam itu tidak seperti puasa agama kuno, agama sebelum Islam. Kalau puasa bertahun-tahun tidak pakai makan berbuka, tidak pakai makan sahur, ngebleng, semakin kuat berpuasa. Misalnya 40 hari tidak makan, tidak minum, kalau perlu tidak tidur, maka orang hebat, sakti, ngesai roti. Atau sebaliknya, orang yang tidak mau berpuasa, makannya ugal-ugalan, mengundang penyakit. Enggak. Dalam Islam puasa tetap ada berbuka, tetap ada makan sahur. Maka Rasulullah melarang orang dari saum wisol, saum atau puasa yang di dalamnya tidak ada makan berbuka, tidak ada makan sahur. Lek poso ono bukone, poso ono sahure, lah akeh tunggale sapa ae kuat. Saya akan puasa enggak pakai berbuka, enggak pakai makan sahur 40 hari. Justru dilarang dalam Islam. Karena salah satu khosaisu tasyri'il islami, kekhasan karakter syariat Islam itu adalah insaniyun atau humanis, pro kemanusiaan, sehingga tidak diizinkan seseorang menyakiti kemanusiaannya dengan alasan qurbah, pendekatan diri kepada Allah. Di sekte Syiah itu kalau memperingati meninggalnya Imam Al-Husain, itu badannya dipukul-pukul sampai berdarah-darah. Tidak boleh, namanya ekstrim. Pernah ada orang sesumbar ya, saat itu dia tanya kepada istri Nabi tentang sifat ibadatnya Nabi. Gimana sih ibadatnya Nabi itu? Diceritakan, loh, Nabi itu
Kalau sudah sholat malam lama, bahkan saya pernah melihat Nabi kakinya bengkak-bengkak karena lamanya berdiri saat sholat. Beda dengan jenengan ya, perutnya bengkak-bengkak karena lamanya makan, gak mari-mari. Melihat jawaban seperti itu, beberapa orang ini mengambil kesimpulan-kesimpulan subjektif. Nabi yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, Nabi yang sudah diampuni dosanya oleh Allah, baik yang telah lewat ataupun yang akan datang, masih seperti itu ibadahnya. Aina nahnu minan nabi. Kemudian bagaimana posisi kita terhadap Nabi? Kita kan tidak seperti Nabi. Kita belum memperoleh jaminan akan masuk surga bi ghairi hisab. Kita belum memperoleh jaminan diampuni oleh Allah dosa-dosa yang telah lewat dan akan datang. Maka ibadat kita harus lebih jos dari Nabi. Masuk akal? Kesimpulannya itu benar. Nabi yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga masih begitu kuat ibadahnya. Kita yang tidak memperoleh jaminan seperti itu harus lebih kuat lagi. Akhirnya 3 orang sesumbar. Satu bilang, saya akan qiyamul lail, sholat tahajud mulai awal malam sampai subuh, gak turu blas. Satunya sesumbar, saya akan puasa ngebleng, tidak pakai berbuka, tidak pakai makan sahur. Satunya berbilang, a'tazilun nisa'a, saya akan menghindari istri saya. Semuanya tujuannya ingin kurban, pendekatan diri kepada Allah. Sesumbar mereka ini akhirnya sampai juga di telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu kesempatan Nabi mengatakan, siapa yang kemarin datang ke rumah dan kemudian sesumbar, katanya ada yang menggunakan seluruh malam untuk tahajud, katanya akan puasa, tidak pakai berbuka, tidak pakai makan sahur, katanya ada yang menghindari mendekati istrinya. Amma wallahi, katanya Nabi, ingatlah demi Allah, inni la'atqakum wa akhsyakum lillah. Aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah dibanding kalian semuanya. Tetapi saya bangun malam, ya pakai tidur juga ada bangun malam. Nabi tidak menggunakan seluruh malam untuk tidurnya. Saya tidur tapi nanti sepertiga akhir bangun baru sholat malam. Saya puasa tapi ya ada makan berbuka, ada makan sahur. Saya juga menikah, punya anak, membangun keluarga. Nabi menutup khutbahnya dengan satu kalimat yang indah sekali. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnah kebiasaanku, maka bukan bagian dari diriku, bukan umatku. Nah, inilah sabda Nabi yang menunjukkan betapa bahwa ajaran Islam ini merupakan posisi tengah di antara ekstremitas-ekstremitas yang ada. Orang Yahudi menuduh Nabi Isa adalah anak hasil hubungan gelap antara Maria dengan seorang laki-laki. Orang Nasrani malah menempatkan Nabi Isa atau Yesus sebagai sesembahan, sebagai anak Tuhan. Diluruskan dalam Islam.
bahwa Nabi Isa itu adalah Abdullahi wa Rasuluhu, hamba Allah serta utusannya. Ini yang tadi saya katakan sebagai posisi seimbang atau posisi sehat. Hadirin, hidup manusia itu terdiri dari 3 macam unsur. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani, ada unsur sosial. Untuk menyehatkan 3 unsur tadi, 3-tiganya harus memperoleh asupan gizi yang seimbang, asupan gizi yang cukup. Untuk menyehatkan jasmani kita harus ada asupan gizi. Jenengan kerja keras, sarapane sego karak iwak menjes, tidak punya kekuatan, tidak ada gizinya, karena dua-duanya itu limbah. Kalau sesekali kepingin mangan sego karak ya tidak apa-apa, tapi kalau tiap hari dengan mangan sego karak tidak punya kekuatan, itu limbah. Apalagi menjes menjadi limbahnya tahu. Tidak apa-apa, misalnya rawon menjes campur daging sapi 2 kilo baru sehat. Sehingga sehat campurannya itu ya. Nah, Al-Quran atau ajaran Islam memberikan resep bagaimana cara menjaga keseimbangan jasmani kita, kesehatan jasmani kita. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 Allah berfirman, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hei bani Adam, hei manusia, kenakanlah pakaian indahmu setiap kali ke masjid. Makanlah, minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Ayat pendek ini luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan hamba-hambanya makan apa saja, minum apa saja. Yang penting itu tidak dilarang. Quran surat Al-Baqarah ayat 29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah ciptakan untuk kalian apa saja yang ada di bumi ini semuanya. Mau makan apa saja boleh, mau minum apa saja boleh, yang apa saja boleh itu jumlahnya banyak dan hampir tidak terbatas. Tapi di antara yang boleh-boleh itu ada sedikit yang diharamkan, itu yang dihindari. Nah, yang halal-halal tadi itu juga harus dijaga keseimbangannya ketika akan dimasukkan ke dalam fisik kita. Nah, itulah ayat tadi, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan minumlah kalian, jangan berlebihan. Sesungguhnya ia, yakni Allah, tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Hadirin, artikel yang pernah kita baca bahwa indeks kesempatan hidup terbaik di dunia ini dipegang bangsa Jepang. Indeks kesempatan hidup, nyari orang usia 80, 90, 100 bahkan lebih di Jepang itu banyak. Telecehan.
Jarang ada anak muda stroke, anak muda gagal ginjal, anak muda sikile pincang, kolesterol tinggi. Jarang ada. Ya beda dengan tempat kita. Selawe usia 25 stroke ada, usia 30 gagal ginjal ada, baru usia 35 sikile abuh, kolesterol. Salah satu penyebabnya karena orang Jepang itu memiliki pola makan yang rasional. Makna rasional itu antara yang kita masukkan itu sesuai dengan yang dibutuhkan, yang dituntut oleh tubuh kita. Dari mana kita tahu kebutuhan tubuh kita? Ya dari dokter, general check up, ahli gizi. Jenengan direkom, oh Pak, jenengan itu butuh ini sekian gram, butuh ini sekian gram, butuh protein sekian gram, karbohidrat sekian gram, dan seterusnya. Vitamin ini, vitamin itu. Sehingga yang dimasukkan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Itu namanya pola makan rasional. Tapi pola makan kita itu emosional. Ya mono yamene gak tahu mangan enak, ono selamatan iwake sop buntut. Sak mangkok 50.000 ono dalan ono kene gratis. Digasak 3 mangkok. Linu kabeh awake karena berlebihan. Ya. Diajak temennya pesta duren, wah, padahal jarang-jarang makan duren, pung gratis. Durennya duren montong. Wah, kalau jenengan makan duren montong itu sak gegem gini besarnya. Bijinya itu kecil, sak biji tasbih. Dicokot tuh nyokot es krim gitu, tapi duren jas begitu. Lek duren-duren lokal itu yang betone tok sing gede, dagingnya tipis, makanya murah. Wah, pung gratis Pak. Duren montong dimakan berlebihan, ngendap jadi penyakitnya. Saya pernah ya diajak teman makan kepiting. Lah kepitingnya ini tidak seperti yang di Sidoarjo itu. Besar kepitingnya, sak cowek gitu. Cowek dikurepno tuh, gede kepitingnya, masya Allah. Cokotane daging itu koyok tahu itu saking menake. Yang besoknya linu kabeh awak yo kakean. Yang penting kepiting tidak ketegak, kalau ketegak nggak bisa ambekan. Pirsa ya kepiting, kalau orang Jawa kepiting di mari kepiting ketekek oh gak iso ambekan. Jadi wakulu wasrobu walatusrifu. Yang kedua, menurut para ahli olahraga, setidaknya setiap hari jalan kaki 2000 langkah. Satu langkah itu kira-kira setengah meter. Kalau 2000 langkah berarti 1000 meter. 1000 meter itu cuma 1 kilo minimal. Tapi rutin setengah kilo jalan, setengah kilo pulang, sudah 2000 langkah itu. Kalau itu kita lakukan secara rutin, insya Allah sehat. Ini ajaran Nabi, bahwa yang kecil itu kalau kemudian dilakukan secara rutin, ajak kontinu, akan menghasilkan sesuatu yang sangat besar. Nabi mengatakan, ahabul a'mali ilallah madama wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah yang terjaga kontinuitasnya walaupun sedikit.
Misalnya kotak amal ke dalam masjid tiap Jumat 10.000 apa. Itu luar biasa. Yang ketiga, tidur berkualitas. Minimal atau setidaknya setiap hari 6 jam. Hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatur bagaimana caranya kita tidur. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Aku jadikan waktu malam untuk istirahat, aku jadikan waktu siang untuk kerja. Jadi malam itu harus kita pakai tidur, dan di sanalah tidur itu berkualitas. Kita ini ya sebuah titik kecil di sebuah bola bumi. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang ada di bumi. Hubungan kita dengan tanah, hubungan kita dengan udara, hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, walaupun kita tidak menyadari, itu tidak terpisahkan. Bumi kita adalah salah satu butir pasir di laut dari miliaran planet yang ada di jagat raya, yang jumlahnya tidak mampu dihitung manusia. Makanya saya tadi bilang ibarat butir pasir di laut. So, posing iso ngitung butir pasir di laut. Ya seperti itulah jumlah planet-planet atau penghuni jagat raya. Nah, bumi itu salah satu butir pasirnya. Sehingga kita makhluk penghuni bumi ini tidak bisa dipisahkan terhadap matahari, terhadap rembulan, terhadap bintang-bintang yang lainnya. Kita ini hidup di negara tropis. Qadarullah, enak Pak, negara tropis, sehat. Dulu waktu COVID itu kita dapat vitamin D dosis tinggi, mahal, harganya satu botol 500.000. Karena saya termasuk Thomas, tokoh masyarakat, dapat gratis dari gubernuran. Saya tanya sama dokter yang ngasih itu, Pak dokter, ini vitamin D dosis tinggi, harganya mahal. Kalau dibandingkan dengan sinar matahari lebih jos mana? Ketawa Pak dokternya, Pak. Sampean itu Ustadz, ini bikinin manusia, matahari itu langsung dari Allah, ya tidak ada apa-apanya. Walaupun ini dosis tinggi, harganya 500.000, dibanding dengan jemur di bawah matahari mulai jam 7 sampai jam 10, tidak ada apa-apanya. Ini bainas sama wasumurninya, tidak ada apa-apanya. Walaupun harganya jutaan, kalau dibanding sinar matahari pagi, tidak ada apa-apanya. Yang paling baik, paling sempurna vitamin D itu ya yang dari matahari itu. Makanya pagi-pagi jenengan jangan molor, turu gak tangi-tangi, apalagi bulan puasa. Yo tambah loro kabeh awake. Nah, seperti itu keadaannya. Jadi tidur yang berkualitas pada malam hari. Karena ketika kita tidur dan malam hari ini terkait dengan posisi kita terhadap matahari, posisi kita terhadap rembulan. Sehingga kalau malam hari orang tidak tidur sama sekali, tidak bisa diganti dengan tidur mulai subuh sampai maghrib, tidak bisa. Karena posisinya terhadap benda-benda langit yang lainnya sudah beda. Ibarat jenengan waktu kecil dulu, waktu balita, orang tua sederhana, tidak punya duit sehingga kurang gizi. Waktu kecil saya kurang gizi, sekarang sudah tua, duit saya banyak, saya akan full gizi. Tidak bisa. Full gizi zaman sekarang ini tidak bisa menggantikan kekurangan gizi 50 tahun yang lalu. Tidak bisa. Tambah kakian gizi ketika badan sudah tua, jadi penyakit. Tidak seimbang tadi. Itulah wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Yang berikutnya adalah keseimbangan ruhani. Kalau fisik kita harus sehat, maka rohani kita harus sehat.
Kalau fisik kita perlu gizi untuk sehat, maka ruhani kita juga perlu gizi untuk sehat. Apa gizi rohani kita? Allah menjelaskan. Pertama, zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ar-Ra'd 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentrem karena mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tentram. Ojo iling-iling pacar ya. Hadirin, Nabi SAW bersabda, kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat zikir yang ringan di bibir tapi nanti berat di timbangan pada yaumul qiyamah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nganggur subhanallah wa bihamdi subhanallah. Subhanallah wa bihamdi subhanallah. Timbang ngelamun. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Karena Nabi yang mengatakan dua kalimat ringan di bibir tapi berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Yang kedua gizi itu adalah membaca ayat Al-Quran. Nah, itu adalah sebaik-baik zikir. Tapi ya kita kan tidak punya kesempatan terus menerus membawa Al-Quran. Naik pesawat, disepur, ngantuk-ngantuk. Subhanallah wa bihamdi subhanallah. Tapi kalau kemudian bisa membaca Al-Quran, itu adalah sebaik-baik zikir. Allah berfirman di dalam Al-Isra 81, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Quran ini, di dalamnya ada obat bagi manusia. Tapi obat rohani, bukan obat jasmani. Untuk loro rek maca Quran nak waras itu atau obat itu. Oh, ya gak waras-waras untuk loro maca Quran. Ya ke dokter. Karena Quran ini obat gizi untuk rohani. Dan yang terakhir, gizi rohani itu adalah banyak melaksanakan ibadah sunnah. Di samping sholat fardu juga sholat sunnah. Di samping puasa fardu juga puasa sunnah. Nabi bersabda dalam sebuah hadis qudsi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Ada di antara hamba-hambaku, kata Allah, di samping melaksanakan yang wajib-wajib juga melaksanakan yang sunnah-sunnah. Itulah yang menyebabkan aku, kata Allah, memberikan mahabbah, rasa cinta kepadanya. Kalau aku sudah memberikan mahabbah, rasa cinta kepada hambaku, maka aku adalah telinga yang ia pakai mendengar, aku adalah mata yang ia pakai melihat, aku adalah tangan yang ia pakai bekerja, aku adalah kaki yang ia pakai melangkah. Maksudnya apa? Kita dijaga Allah, tidak mendengar kecuali suara-suara yang diridhoi, tidak melihat kecuali objek-objek yang diridhoi, tidak bekerja kecuali pekerjaan halal yang diridhoi oleh Allah, tidak mengayunkan kaki kecuali tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Inilah yang kemudian menjadikan ruhani kita
sehat. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang lainnya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.